Kalian tahu nggak sih apa itu Scrum Artifact? Saya Sol Sabila, saya dari Scrum Master Telkom DTI 2020 akan menjelaskan mengenai Scrum Artifact. Scrum Artifact adalah tempat tim bernegosiasi terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan apa tujuan dan bagaimana untuk mencapainya. Scrum Artifact terdiri dari Product Backlog, Sprint Backlog, dan Product Increment. Nah, muncul pertanyaan, apa aja ya yang harus dikerjakan oleh tim di sprint selanjutnya? Itu merupakan bagian dari Product Backlog. Isi dari Product Backlog, availability atau ketersediaan Product Backlog, dan urutan dari Product Backlog itu merupakan tanggung jawab dari Product Owner. Product Owner bekerja sama dengan Scrum Master dalam mengurutkan master list, yaitu fitur apa saja yang akan dikerjakan oleh tim. Product Backlog berisi requirement berupa seluruh kebutuhan dari produk software dalam daftar item yang disebut dengan Product Backlog Item. Urutan Product Backlog sendiri diurutkan berdasarkan prioritas. Prioritas yang paling tinggi akan diletakkan yang paling awal, yaitu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian untuk prioritas yang paling rendah akan diletakkan di paling akhir. Pada Product Backlog terdapat urutan untuk memasuki sprint. Yang pertama yaitu fitur, yang kedua yaitu use case, yang ketiga yaitu user stories, yang keempat yaitu improvements, yang kelima yaitu bug fixing. Nah, detail dari product backlog item, yang pertama itu ada deskripsi, yang kedua yaitu ada order atau urutan, yang ketiga yaitu ada estimasi atau waktu, yang keempat yaitu ada value atau nilai durasi berapa lama backlog ini akan selesai dikerjakan, yang kelima yaitu ada task description. Nah, user story sendiri merupakan narasi dari kebutuhan stakeholder ke requirement. Nah, user story sendiri mempunyai template, yaitu as a kind of user. Misalkan kita menjadi seorang customer, as a customer. Kemudian kita ada I want itu isinya saya mau apa nih. Nah, di sini dituliskan requirement-nya apa. Kemudian ada so that itu merupakan alasannya apa ya kira-kira kenapa kita butuh fitur ini gitu. Misalkan kita ada aplikasi aplikasi pencari kerja. Nah, di situ user story-nya misalkan as pencari kerja, misalkan saya adalah seorang pencari kerja, ya kan? Saya membutuhkan fitur letak perusahaan itu di daerah mana. Nah, terus kita selipkan alasannya apa nih? Kenapa kita butuh sekali fitur tersebut? So that, nah alasannya, misalkan saya bisa tahu nih perusahaan mana saja yang ada di sekitar alamat rumah saya. Seperti itu. Nah, misalnya ketika ada perubahan yang sangat besar, itu kita akan membuat backlog baru. Sedangkan apabila perubahannya minor, kita akan melakukan revisi kembali. Nah, ada nih istilah yang disebut dengan Product Backlog Refinement atau disebut dengan perbaikan Product Backlog. Nah, apa itu Product Backlog Refinement? Nah, Product Backlog Refinement adalah tindakan untuk menambahkan detail, urutan, maupun estimasi dari Product Backlog Item. Nah, ini adalah proses berkelanjutan antara development team dan product owner dalam membangun detail dari product backlog item. Selama penyempurnaan product backlog item ditinjau dan direvisi. Scrum team memutuskan untuk bagaimana dan kapan revisi dilakukan. Namun, product backlog item dapat diperbaharui kapan saja oleh product owner. Sehingga apabila ada perubahan dalam product backlog item harus disetujui dan diketahui oleh product owner. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa aja ya kira-kira yang dilakukan oleh Scrum Team pada sprint saat ini dan bagaimana ya cara mencapainya? Itu merupakan bagian dari Sprint Backlog. Setiap item pada Sprint Backlog diambil dari Product Backlog. Kemudian, setiap item tersebut di-breakdown secara detail dan disusun menjadi bagian-bagian kecil. Sprint dijalankan satu persatu hingga mencapai goalnya. Nah, sekarang kita masuk ke Product Increment. Product Increment merupakan manifestasi dari Product Backlog Item. Product Owner melakukan demo kepada stakeholder untuk memastikan apakah fitur tersebut sudah sesuai dengan user. Project dikatakan selesai ketika seluruh daftar Product Backlog Item berstatus done. Kemudian akan dilakukan feedback setelah Product Increment. Nah, kemudian mana saja nih produk yang sudah selesai dikerjakan untuk siap di-deliver ke stakeholder, kemudian akan mendapatkan feedback dan produk tersebut akan rilis. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah cukup paham mengenai Scrum Artifact? Sampai bertemu ya di materi selanjutnya.